Selamat datang di channel Tarikh Islamik. Semoga kalian sehat semua dan dimudahkan seluruh urusannya. Pada saat ini kita sudah hidup di penghujung zaman, di mana Al-Quran dan hadis Nabi sudah tidak lagi menjadi pedoman, kewajiban sering ditinggalkan, sunnah Nabi tidak diperhatikan, sehingga membuat moral umat Islam semakin tidak karuan, dan akhlakul karimah tidak lagi ditetapkan. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua, dan berbuat baik kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ayat 23 dan 24, dan Tuhanmu telah berpesan agar kamu tidak menyembah kepada selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua, jika salah seorang dari keduanya atau dari kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Namun sebelum kalian melanjutkan video pada kali ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Oke, terima kasih. Dahulu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Beliau ahli ibadah, rajin sholat, puasa, dan juga sering melakukan jihad bersama Rasulullah. Namun di akhir hayatnya kejadian mengerikan terjadi kepada sahabat ini. Ketika sakaratul maut, sahabat Alqamah lisannya pun tidak dapat melantunkan dua kalimat syahadat. Perihal kejadian ini maka diutuslah istrinya untuk mendatangi Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah langsung bergegas mendatangi rumah sahabat Alqamah. Sesampainya di sana beliau menuntunkan dua kalimat syahadat kepada sahabat Alqamah. Namun lisannya pun tidak dapat sedikit pun melantunkan dua kalimat syahadat. Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya masih hidup? Iya ya Rasulullah, ibunya sudah sangat tua, kata salah satu sahabat. Katakan padanya jika ia masih mampu berjalan, maka temui aku, jika tidak, aku yang akan datang kepadanya. Setelah salam Rasulullah disampaikan kepada ibunya, ia mengiyakan panggilan Rasulullah untuk menghadap. Sampainya di sana, Rasulullah menanyakan tentang keadaan putranya. Wahai Ummu Alqamah, apa yang kau ketahui perihal putramu? Ibunya pun menjawab, dia rajin sholat, dan banyak berpuasa wahai Rasulullah. Lantas ada apa dengan dirimu? Aku membencinya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apa penyebabnya? Ia mendahulukan istrinya dan mendurhakaiku ya Rasulullah. Ummu Alqamah tidak mau memaafkan putranya, meski dibujuk oleh Rasulullah beberapa kali. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh murka ibu Alqamah membuat lisannya tidak mampu untuk melantunkan dua kalimat syahadat. Karena Rasulullah tidak menemukan cara lagi, maka beliau memberikan titah kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, pergilah cari kayu bakar. Ibu Alqamah bertanya, apa yang akan engkau lakukan ya Rasulullah? Aku akan membakarnya di hadapanmu. Ya Rasulullah, aku tak sampai hati dia dibakar di hadapanku. Rasulullah bersabda, wahai ibu Alqamah, siksa Allah lebih pedih dan abadi selamanya. Jika engkau ingin Allah meridhoinya, maka maafkanlah dia sekarang juga. Demi zat yang mana aku berada di dalam kekuasaannya, Alqamah tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari sholat dan puasanya, selagi engkau murka kepadanya. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah, malaikatnya, dan semua muslimin yang hadir di sini, bahwa aku telah memaafkan putraku Alqamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, lihatlah Alqamah, apakah ia sudah mampu untuk melafadzkan dua kalimat syahadat. Bisa saja ibu Alqamah mengatakan demikian karena malu kepadaku. Pada akhirnya terdengarlah suara Alqamah melantunkan dua kalimat syahadat, lalu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kemudian setelah pemakaman sahabat Alqamah, Nabi Muhammad bersabda, wahai kaum muslimin muhajirin dan ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat daripada malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan fardu kecuali bertaubat kepada Allah, dan berbuat baik kepada orang tua, serta meminta ridhonya, maka ridho Allah akan menyertainya, karena ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan juga murka Allah berada pada murka orang tua. Cerita ini kita dapat petik hikmah yang sangat luar biasa, bahwa betapapun amal ibadah seseorang namun kepada orang tua durhaka tidak mentaati perintahnya, selagi perintah itu bukan dalam ranah sebuah kemaksiatan, dan menyakiti hatinya, maka ribuan pahala yang ia miliki tidak akan membuahkan manfaat apapun kepadanya. Demikianlah kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ingin dibakar hidup-hidup oleh Nabi Muhammad.
Semoga kita semua dapat berbakti yang sesungguhnya kepada orang tua kita masing-masing. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Tarikh Islamik. Terima kasih atas kunjungan Anda dan sampai jumpa di lain waktu.